Pasti kalian semua kan ingin tahu nih dan penasaran untuk narasumber kita kali ini siapa yang ada di saya ini. Nah, untuk narasumber kita pada kali ini yaitu Abang Abadihon Fazli Sirait. Nah, Abang ini merupakan salah satu lulusan dari Universitas Utara Pendidikan Matematika juga ya. Sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan profil narasumber kita pada hari ini ya. Nah, abang ini bernama Abadihon Fazli Sirait. Asal abang ini berasal dari Serang Budaya. Beliau lulusan dari SD Negeri 10 4315 Jalan Projo, SMP Negeri 3 Dolo Masiku, dan abang ini berasal dari teman Serdang Budaya. Ya, abang ini lulusan dari UIN Sumatera Utara tahun 2019. Dan abang sedang menjalankan studi lanjut di UMN Muhammadiyah jurusan Pendidikan Matematika. Nah, sebelumnya itu saya mau bertanya di awal, kenapa abang mau lanjut pendidikan S2 abang di Pendidikan Matematika? Ya, pertama setelah lulus saya dengan dosen bagaimana arahnya setelah lulus ini. Baru dosen bertanya, kamu mau menjadi akademisi atau mau jadi pengusaha gitu? Boleh akademisi Pak. Ya, saya kan S2 dengan jurusan pendidikan. Oh, jadi aku mau kayaknya Pak akademisi. Iya. Jadi setelah S2 ini abang ada niatan untuk S3 gitu? Iya, kalau bisa langsung tinggi. Oh ya, sebelum itu abang ini kelahiran tahun 2021 di tanggal 27 September. Nah bang, sebelumnya saya nanya dulu kabar abang hari ini gimana? Ya, sehat alhamdulillah. Oke. Apakah setelah lulus S1 ada kegiatan abang selain lanjut kelas lanjut S2 atau kita sebelumnya? Sebelumnya saya ada mengajar juga di beberapa sekolah, tapi karena mungkin pada jadwal kuliah jadi saya berangkat untuk biar cepat selesai. Nah, abang ini merupakan salah satu mahasiswa UNSU dengan lulusan jurnal ya? Iya. Itu abang berapa tahun ya? 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan, luar biasa. Boleh dong Bang untuk kasih info cara-cara supaya cepat juga tamatnya? Ya, cepat ya. Saya mulai dari semester 6 kalau nggak salah itu saya sudah jumpai senior-senior, tanya penasihat akademik. Kebetulan penasihat akademik itu saya waktu itu Pak Yatisam. Jadi saya langsung tanya, Pak bisa nggak saya lulusan di semester 7? Kamu bisa nggak? Tanya balik seperti itu. Bisa Pak. Ya udah langsung aja. Baru saya lihat-lihat juga lah. Saya tanya bukan hanya dengan PMN. Waktu itu kalau nggak salah saya bertanya dengan orang biologi. Waktu mereka sedang gitu kan, saya tanya berapa bulan melakukan penelitian ini? Hanya penelitian menyusunnya cuma 2 bulan sampai 3 bulan deh. Jadi ya semangat gitu. Sudah keputusan yang digital aja gitu ya. Oke, langsung saja ya Bang ke topik kita pada hari ini, yaitu topik kita cara mudah memahami konsep matematika. Nah, pendapat abang sendiri nih tentang pembahasan topik kita pada hari ini. Kalau cara mudah memahami konsep, itu sebenarnya kalau dari saya ya pasti banyak dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh guru atau yang kita dapat dari internet atau media gitu kan, banyak itu video-videonya, video pembelajaran itu bisa digunakan. Tapi waktu kami kuliah S2 itu ada salah satu dosen kami, dia bapak itu dari lulusan dari UPI Jawa. Sebenarnya cara cepat atau cara mudah ini itu cara yang sebenarnya nggak usah langsung diajarkan kepada siswa gitu, karena itu cara instan. Seperti halnya sekarang banyak anak yang mau
yang instan-instan aja gitu. Yang sebenarnya harus ya dengan cara dijelaskan semuanya gitu. Dengan bimbel-bimbel contohnya kan mereka hanya mengajarkan cara mudah, cara cepat. Nah bang, kalau misalkan setahu abang lah tentang rumus matematika, apalagi kalau kita belajar diferensial itu kan bang, itu susah kali kan bang, itu penjabarannya panjang, seperti saya aja kan kadang nggak pening gitu kalau untuk menyelesaikan soal diferensial ini. Nah gimana caranya untuk rumus cepat dalam penyelesaian segala matematika lah, nggak diferensial atau apakah ada atau cara penyelesaian lebih cepat ini? Pasti ada memang, karena kan matematika ini kan X sajanya pasti jawabannya, dan juga rumus cepatnya itu ada. Saya juga menggunakan cara rumus cepat itu waktu penelitian. Saya di situ menggunakan pada materi trigonometri itu, kalau nggak salah, saya membuat buku saku dengan menggunakan soal C5. Jadi waktu itu saya menggunakan soal C5 yang berbentuk C5 itu menggunakan cara cepat mengajarkannya kepada siswa. Ya, ada siswa yang sanggup, ada siswa yang nggak sanggup juga. Pastinya seperti itu. Tergantung siswanya juga. Jadi kan sebagai orang tua memang harus melihat keadaan siswa. Memahami karakter siswa. Itu enggak? Iya, ada dua pertanyaan penting nih dari teman-teman saya di Bang. Mereka memang pengen tahu juga ya. Nih, untuk pertanyaannya bagaimana pembelajaran matematika kontekstual menurut Abang, dan pembelajaran matematika kontekstual itu cocok nggak di kalangan SD, SMP atau SMA? Pembelajaran matematika kontekstual itu bisa disebut dengan bermatematika dengan kehidupan sehari-hari seperti itu ya kan. Ya kalau bermatematika dengan kehidupan sehari-hari ya untuk SD, SMP dan SMA ya sebenarnya cocok. Untuk SD ya sudah pasti cocok, banyak kita untuk menyamakan begini loh matematika kalau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang kita sesuaikan juga kalau dia untuk anak-anak ya, kalangannya untuk anak-anak gitu. Kalau sudah mulai SMP kan sudah mulai naik lagi pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sudah SMA kan. Apalagi kalau sudah SMA ini, kalau dengan kehidupan sehari-hari pasti dia penasarannya banyak. Apalagi dia kan siapa tahu melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa dibimbing juga kan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan keduanya, bagaimana menurut pendapat Abang nih mengenai rumus cepat tadi yang kita bahas sebelumnya dalam mengerjakan soal matematika? Apakah seorang guru itu diperbolehkan untuk mengajarkan di kelas dengan cara rumus cepat? Karena kan anak-anak ini kan Bang, kalau udah diajarkan rumus cepat, mereka tuh pengennya tuh kalau nampak soal langsung deh, misalnya ada opsi jawaban A, B, C, langsung dibaca soal bisa dapat jawabannya. Kayak mana gitu? Ya, itu sebenarnya kembali lagi kepada gurunya. Karena kan kalau diajarkan pun itu semua ke dalam kelas, di kelas itu kan ada perankingan yang dari atas dan sampai bawah. Nah, siap memahami itu ya sudah pasti yang bagian atas-atas aja gitu kan, yang bawah-bawah bagaimana hasilnya nanti kan seperti itu. Ya untuk pemerataannya sebaiknya ya digunakan pembelajaran atau pengajaran oleh guru dengan cara menggunakan pengajaran dengan metode seperti biasa dulu, menjabarkan seperti apa, baru boleh untuk mengajarkan cara cepatnya seperti itu. Agar kan untuk misalnya nanti ada pertandingan olimpiade atau antar sekolah gitu kan, ya nanti ya cara cepatnya itu pasti digunakan sama mereka seperti itu. Karena kan pasti itu yang digunakan. Oke, nah untuk dua pertanyaan tadi itu sudah terjawab ya. Teman-teman yang ingin bertanya tentang matematika kontekstual itu gimana di kalangan SD, SMP, SMA, mungkin narasumber kita udah menjawabnya dengan baik. Nah selanjutnya Bang, persoalan Abang nih kan, tadi tentang Abang ini kan tamatan tercepat gitu kan kalau di tahun 2019 ya kalau nggak salah. Kayak gimana perjalanan Abang menuju prosesnya gitu, menuju selesai itu sampai 3 tahun 5 bulan kan? Ya. Prosesnya ya panjang tapi cepat gitu kan. Ya mulai dari awal-awal itu tadi saya bilang saya berkonsultasi dengan penasihat akademik itu nggak boleh dilupakan. Penasihat akademik kita selalu berkonsultasi, Pak bagaimana saya seperti ini, apakah saya ini. Saya mau mengambil pemilihan artikel dan skripsi itu juga menanya penasihat akademik. Saya cek baru jawaban bapak itu ya kamu ambil aja ini gitu kan. Baru selanjutnya untuk menghadapi
Itu pun saya pernah kisah sedihnya nih. Saya menunggu pembimbing jurnal saya dari pagi sampai sore. Rupanya bapak itu lagi di luar kota. Itu sering seperti itu. Karena bapak itu mungkin waktu dekan 2 waktu itu kan. Saya datang pagi, ya bapak itu lagi di luar kota. Baru saya melakukan validasi kepada dosen. Dosennya bilang jam 10, terakhirnya jam 2 baru jumpa. Nah, seperti itu pasti ada. Ya kita sabar, harus semangat. Sabar ya. Nah, waktu itu untuk jumlah apa? Kira-kira judulnya apa? Mereka udah tahu gitu. Judulnya itu adalah desain buku saku berbasis teka-teki matematika pada materi trigonometri kelas 11 di madrasah. Sebenarnya kalau jurnal itu sekolahnya nggak boleh sebut, jadi di MA gitu seperti itu. Iya, kelas 11. Itu saya penelitian bertepatan dengan waktu PL 3. Itu sempat Pak? Sempat. Ya kan aku mengambil materi yang sempat karena semester 7 sudah memilih pembimbing. Mereka sudah bisa mengajukan. Ya langsung mengajukan aja. Perbedaan dengan adanya jurnal dan skripsinya apa? Ya kalau perbedaannya sebenarnya sama-sama penelitian. Ya kalau skripsi mungkin kan bisa dikatakan sebagian orang tebal banyak, itu kan benar faktanya. Kalau jurnal dia sedikit, itu perbedaannya. Kalau jenis penelitiannya sama, jurnal boleh kuanti kuali, sama skripsi juga boleh kuanti kuali. Baru untuk mempersempatnya lagi, kalau di kampus kita ini skripsi itu 2 pembimbingnya, jurnal itu 1. Jadi kan kalau kita menjumpai pembimbing 1 itu pasti lebih cepat. Kalau kita menjumpai pembimbing 2 itu kan pasti memperlambat. Dari situ kan sudah bisa kita lihat. Nah, jadi untuk teman-teman yang berpikiran untuk lulus dengan menggunakan jurnal, mungkin dari sekarang udah bisa menentukan judul ya. Apalagi ini kami sedang berada di semester 5 nih. Semester 5 itu udah cocok kan untuk menentukan judul? Sebenarnya nggak langsung menentukan judul. Ya, jadi kita ya. iya, kita bertanya dulu pada senior. Kita lihat-lihat kan. Sebenarnya waktu itu kenapa saya mengambil desain buku? Karena saya melihat memang yang saya lihat ini nggak orang-orang yang mendesain buku. Ada juga di situ yang mereka merangkum buku gitu kan, dengan cara merangkum buku. Misalnya mereka mengambil beberapa buku dari penerbit yang berbeda-beda. Mereka merangkumnya itu pada biologi seperti itu kan. Baru pada matematika ada juga yang membuat buku saku seperti itu. Jadi nggak usah, kita nggak langsung menentukan judul. Jadi seperti pembimbing saya mengatakan, judul itu nanti gitu. Tapi kita mencari masalahnya. Jangan kita tiba-tiba ada judul, nggak tahu masalahnya. Baru waktu saya kuliah S2, saya tanya juga kepada dosen saya pada waktu kuliah metode penelitian. Bu, di kampus saya sebelumnya, saya kan mengajukan judul. Baru pembimbing saya itu marah. Baru dia mengatakan, kamu harus membuat dulu latar belakang masalah, baru menghasilkan judul. Baru berkata, iya memang benar, memang itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Banyak kesalahan kita ini di Medan atau di Sumatera ini, kebanyakan orang selalu mengajukan judul, tapi tidak tahu apa masalahnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita menentukan judulnya, lebih baik sebaiknya kita harus menemukan suatu masalah dulu ya Pak. Nah, mungkin itu saja ya podcast kita pada hari ini tentang topik cara mudah memahami konsep matematika. Lebih dan kurang saya dan narasumber mohon maaf, kami izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq